Dengan mengakui perasaan si kecil, maka si kecil merasa seperti mendapatkan dukungan dan support. Mereka merasa bahwa kita memahami perasaan mereka, dan otak primitif mereka akan jauh lebih melunak lagi. Otak logika mereka juga akan jauh lebih aktif dan menerima nasihat atau masukan yang akan kita sampaikan. Dalam kasus tertentu, ada anak yang sedikit lebih sulit ditenangkan dan memiliki kemauan yang kuat. Misalkan, ketika si kecil menginginkan sebuah mainan dan merengek dengan keras. Namun di sisi lain, kita sedang tidak memiliki biaya berlebih. Kita telah mencoba menenangkannya, tetapi si kecil tetap merengek-rengek. Dalam kondisi tersebut, coba wujudkan keinginan si kecil dengan imajinasinya. Contohnya, katakan, "Maaf ya nak, coba bunda ada uang berlebih. Pasti bunda langsung beliin kamu mainan itu." Atau dalam kondisi lainnya, "Maaf ya nak, coba bunda udah selesai pekerjaannya. Pasti bunda langsung ajak kamu liburan." Dengan mengandaikannya, menggunakan cara tersebut, si kecil akan menyadari bahwa ada hal-hal di luar kontrol kita yang menghalangi kita untuk memenuhi keinginan mereka. Si kecil juga akan menyadari jika sebetulnya kita ingin memenuhi keinginan mereka, tetapi karena hal-hal tersebut, akhirnya keinginannya tidak terpenuhi. Jika dengan mengandaikan si kecil masih merengek-rengek dan sulit ditenangkan, kita dapat menggunakan cara alternatif lainnya. Cara ini pada dasarnya mengatakan yes atau ya terhadap keinginan si kecil, namun dengan beberapa syarat. Cara iya dengan beberapa syarat biasanya jauh lebih efektif daripada mengatakan tidak atau jangan. Misalkan, ketika kasusnya adalah si kecil merengek-rengek meminta dibelikan mainan. Pada saat itu kita katakan iya, namun dengan syarat. Contohnya, "Iya nak, bunda beliin mainan, tetapi tunggu bunda gajian ya." "Iya nak, kamu boleh main game di HP bunda, tetapi kalau PR-mu sudah selesai dikerjakan ya." "Iya nak, kita akan liburan jika kamu mendapat nilai yang bagus." Dengan menggunakan cara tersebut, si kecil akan merasa keinginannya akan segera terpenuhi. Hal ini lebih efektif daripada langsung mengatakan tidak boleh atau jangan. Tetapi tentu kita harus memenuhi janji kita kepada si kecil jika syarat yang kita ajukan telah mereka penuhi. Jika tidak, si kecil akan mengetahui bahwa cara ini hanyalah siasat kita dan tidak akan berhasil digunakan lagi di kondisi-kondisi selanjutnya. Dengan menggunakan cara-cara tersebut, diharapkan si kecil menjadi jauh lebih tenang dan sangat mempercayai kita sebagai orang tuanya. Dengan begitu, kita telah berhasil mengambil hatinya sehingga lebih mudah untuk dimasukkan pembelajaran dan nasihat-nasihat. Selanjutnya, saat kita memberikan si kecil nasihat-nasihat tentang kelakuan buruk yang baru saja dia lakukan, mengapa sih kita harus memberi nasihat atau pembelajaran? Kita telah berhasil menenangkan otak primitif si kecil. Tentunya, selanjutnya kita ingin melatih otak logika atau berpikir si kecil. Dengan menanamkan pembelajaran atau nasihat-nasihat, otak logika si kecil akan menangkap dan menerimanya sedikit demi sedikit, sehingga dalam jangka panjang akan menumpuk dan menjadi kebiasaan yang baik.
setiap kesalahan yang dilakukan si kecil tentu adalah pembelajaran bagi si kecil. Mulai jelaskan dengan pelan, lembut, dan hangat. Jangan gunakan nada yang keras atau mengancam ya ayah bunda. Kita tidak ingin mengaktifkan kembali otak primitif si kecil. Kita ingin pembelajaran yang kita berikan dapat diserap sepenuhnya oleh otak logika si kecil. Katakan bahwa tindakan yang baru saja mereka lakukan adalah tindakan yang kurang baik dan tidak elok. Contohnya, pinter anak bunda, udah ganteng, pinter lagi. Lain kali kalau pengen beli mainan apa-apa, gak usah nangis ya nak. Ngomong aja ke bunda, adik mau beli mainan yang mana. Nanti kan kalau ada duit, pasti bunda beliin. Merengek-rengek kan gak enak diliatin orang-orang nak. Malu kan tadi diliatin orang-orang. Besok jangan diulangi ya nak. Atau dalam kasus lainnya, pinternya anak bunda, kalau mau main game, boleh nak. Bunda kan gak ngelarang. Setelah PR kamu selesai, pasti bunda bolehin. Lain kali, gak usah nangis-nangis kenceng ya nak. Kalau nangis kan sakit matanya, hidungnya tersumbat. Gak enak kan rasanya? Lain kali gak perlu nangis-nangis kenceng lagi ya nak. Dan banyak kondisi-kondisi lainnya. Masukan-masukan yang kita berikan tentu tidak akan langsung bisa dipraktikkan dengan sempurna oleh si kecil. Bisa saja di kejadian selanjutnya, si kecil tetap melakukan hal yang sama. Namun, lama-kelamaan, nasihat yang kita berikan akan menumpuk dan si kecil akan teringat tentang hal-hal yang tidak baik yang harus dihindari. Oh iya, sebelum menasehati atau memberi pelajaran kepada si kecil, kita harus benar-benar memastikan bahwa kita telah berhasil mendapatkan hati si kecil. Otak primitifnya jauh lebih tenang dan dia telah benar-benar percaya kepada kita. Kalau tidak, maka otak si kecil akan menolak dan tidak akan mendengarkan nasihat yang kita berikan. Selanjutnya, ayah bunda dapat mengalihkan perhatian si kecil dengan memberinya alternatif tindakan yang positif lainnya, seperti pergi melihat sesuatu yang menarik, berjalan-jalan melihat tumbuhan sekitar, membuat mainan dari bahan-bahan kertas, membuat makanan dan mengerjakan PR bersama, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ayah bunda juga bisa menanyakan kira-kira apa keinginan lainnya dari si kecil, atau menanyakan solusi dari si kecil. Jika si kecil malas mengerjakan PR, kira-kira solusinya apa? Tanyakan kepada si kecil dan ajukan beberapa pilihan. Kira-kira gimana ya biar adik semangat kerjain PR-nya? Apakah membuat makanan sebelum mengerjakan PR, tidur dahulu sebelum mengerjakan PR, atau hal-hal lainnya? Dengan bertanya solusi kepada si kecil, maka si kecil akan berpikir dan fokus kepada solusi daripada kepada keinginannya yang tidak terpenuhi. Dengan begitu, mereka akan jauh lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Nah, itulah ayah bunda beberapa cara untuk mengatasi si kecil yang sulit diatur. Dengan menggunakan cara-cara ini, diharapkan kita dapat lebih mudah mengatasi si kecil yang sulit diatur tanpa melukai fisik maupun mentalnya. Kita juga dapat menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada si kecil. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat ya ayah bunda. Jangan lupa bahwa tidak ada gaya parenting yang sempurna. Semua butuh proses dan pembelajaran.
Sekian dahulu sesi pertama. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.